2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Allah sehingga kami bisa mengerjakan UAS daripada perintah dari Dr. Kusnadi MA. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini alhamdulillah kami terbebaskan dari Covid-19. Alhamdulillah kami diberi kesehatan hingga saat ini, dan puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada sosok junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah, intan permata kota Mekah wal Madinah, rafaqatul syafa'a yaumil qiyamah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad adalah bukti kita cinta kepada sosok junjungan kita yang berupa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak diri saya Al-Fakir Muhammad Fajri dan terkhususnya kepada pemirsa yang ada di rumah mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin langsung saja kami atau saya Muhammad Fajri atau Fajri yang biasa dipanggil akan melaksanakan daripada tugas UAS yang diberikan oleh Dr. Kusnadi MA yang berupa mata kuliah isu-isu kontemporer. Karena dalam hal ini kami memilih tema Hasan Hanafi dan pemikirannya. Sebelum kami memilih daripada tema Hasan Hanafi dan pemikirannya, kami akan menjelaskan daripada biografi atau sejarah singkat kehidupan daripada Hasan Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Hanafi, nama lengkapnya ialah Hasan Hanafi Hassanain. Ia dilahirkan di keluarga Bani Su'af di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Ia biasa dipanggil Hanafi di kesehariannya. Ia merupakan seorang pemikir terkemuka Islam dan guru besar filsafat terkemuka di Universitas Kairo, Mesir, Al-Azhar. Hanafi tumbuh dan besar di kawasan Kairo Fatimi, dekat tembok benteng Salahuddin, daerah perkembangan Al-Azhar. Pada usia 5 tahun, Hasan Hanafi mulai menghafal Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Syait. Sentuhan awal Hasan Hanafi dengan Al-Quran ia berlangsung di jalanan Al-Banhawi, komplek Bab Al-Syariah, pinggiran kota Kairo bagian selatan, tetapi hanya berlangsung beberapa bulan saja. Hanafi kecil hidup saat Mesir dalam keadaan genting, sama layaknya seperti Palestina pada saat ini. Ketika itu Perang Dunia Kedua berkecamuk pada saat Hanafi masih kecil. Desingan peluru, dentuman peledakan merupakan pendengaran sehari-hari Hasan Hanafi, persis sama seperti di Palestina pada saat ini. Hanafi mendengar peristiwa tersebut dari bunker-bunkeran persembunyian. Dia merasa sangat bangga dengan tentara Jerman yang menurut hemat masa kecilnya, tentara Jerman adalah tentara yang gagah dan berani. Tentara Jerman adalah tentara yang baik dan akan membebaskan Mesir dari penjajahan Inggris. Pada masa itu, kekagumannya memuncak terutama pada spirit dan idealisme Jerman yang menyatukan antara spirit, roh dan gaib dan alam. Dia selalu aktif dalam kajian-kajian dan kursus bahasa Jerman.
Hasan Hanafi. Makalah pertama yang ia tulis ketika ia duduk di bangku kuliah berjudul, ini makalah pertama Hasan Hanafi ketika dia duduk di bangku kuliah, yang berjudul Kesamaan Antara Spirit Arab dan Jerman. Mungkin beliau ini pada saat itu karena saking bergejolaknya tentara Jerman untuk membantu kemerdekaan daripada Mesir. Sangat bagus ini. Menurut Hasan Hanafi, keduanya menyerukan idealisme. Jadi spirit Arab dan Jerman untuk memerdekakan daripada tentara Inggris. Menurut dia sangat bagus idealismenya. Hasan Hanafi memulai pendidikan formalnya di sekolah dasar Madrasah Sulaiman Qais selama 5 tahun. Jadi beliau madrasahnya selama 5 tahun. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke sekolah pendidikan guru tarbiyah muslimin. Tetapi menjelang kenaikan kelas 5, Hanafi pun berpindah ke Madrasah Al-Ailadar. Ia menamatkan sekolah menengahnya di Madrasah Sanawiyah Khalil Aqsa. Pada tahun 1952, ia masuk ke Universitas Kairo Mesir, Al-Azhar. Berselang 4 tahun perkuliahannya, tepatnya pada tahun 1956, ia berhasil mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat. Jadi di 1956 beliau sudah mendapatkan gelar sarjana filsafat. Kemudian Hanafi pun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau magister dan dokter di Universitas Sorbonne, Prancis. Di Prancis ini, Hanafi merasa sangat berarti bagi perkembangan pemikirannya karena dilatih untuk berpikir secara metodologis, baik melalui bangku kuliah ataupun karya-karya orientalisnya daripada Hasan Hanafi. Pada tahun 1966, Hasan Hanafi berhasil menyelesaikan program magister dan doktornya di Universitas Sorbonne dengan mengajukan tesis yang berjudul, jadi tesis beliau ini berjudul dalam bahasa Inggris Ilmu Usul Al-Fiqih, metodologi penafsiran sebuah upaya rekonstruksi ilmu usul fikih. Itu bahasa Indonesia saja ya. Terus pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pemikiran daripada Hasan Hanafi atau pemikiran hermeneutik daripada Hasan Hanafi. Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan ketika dia menulis tesis dan disertasinya, dan pemikiran hermeneutiknya itu terpublikasikan lewat karyanya yang dipublikasikan dalam Religious Dialogen Revelation. Pembahasan hermeneutik dapat juga ditemui dalam buku Dirasat Islamiyah bab usul fikih, dalam buku Dirasat Falasifah, terutama dalam pembahasan Qiraah al-Nas. Dalam disertasinya, Hasan Hanafi sengaja menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami fenomenologi, dan perubahan menjadi fenomenologi aplikatif, serta mengevaluasi penerapannya pada fenomena keberagamaan. Kemudian membahas aplikasi metodologi fenomenologi dalam fenomena tafsir dalam karya yang berjudul, yang artinya Risalah Penafsiran Eksistensialisme terhadap Perjanjian Baru. Pada tahun 1965 sampai 1966, sebuah upaya dalam tafsir eksistensialis kasus kitab Perjanjian Baru sebagai upaya dialog antara agama dan peradaban. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami yang Al-Fakir, kalau ada salah kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.